Tapi luruskan, Takengon itu nggak setua itu. Peradaban Gayo yang tua itu linge serule bahwa tingkis ulah ku bide sesat ulah ku deni. Nah, bidenya itu kalau di Gayo kita belajar sejarah asal linge awal serule gitu. Jadi bukan asal Takengon. Tapi kita harus tak tahun nanti dicari Takengon yang nggak ketemu. Nggak ada peradaban seperti itu di Takengon. Kalau sejarah seperti ini tidak kita koreksi sekarang, nanti 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, orang-orang akan mencarinya ke Takengon, bukan ke linge sesat jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Win Wanur. Sebelumnya saya mengucapkan selamat atas kemeriahan peringatan hari ulang tahun Kota Takengon. Luar biasa sekali dengan segala kreativitas ditumpahkan di jalanan. Saya sangat kagum, salah satunya tadi saya posting juga di Facebook saya, itu foto-foto dari kayu kuliruan yoga para peserta karnaval itu. Jadi di sana ada yang berpakaian adat Gayo tentu saja, kemudian berpakaian adat Batak yang warga Batak yang tinggal di sana, dan juga ada gadis Tionghoa yang berpakaian kerawang Gayo. Jadi yang saya lihat memang ide dari Pak Muklis Gayo untuk membuat satu peringatan acara ulang tahun kota sebagaimana di kota-kota lainnya untuk menambah ajang ya, semacam ajang untuk membuat berbagai acara di kota itu sangat berhasil. Dan apalagi Aceh Tengah, Taman Takengon sekarang sudah menjadi tempat kunjungan wisata, atraksi-atraksi seperti itu tentu sangat menarik. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal untuk saya saat ini dan mungkin akan selama ini tidak diperbaiki, yaitu tentang usia dari Kota Takengon itu sendiri yang kali ini dikatakan sudah berusia 446 tahun. Itu ya. Kalau untuk ke tanggal dan bulannya, karena tidak mungkin kita tarik sejarah sampai sedetail itu, ya saya setuju saja 17 Februari. Karena saya waktu ngobrol dengan Pak Muklis Gayo, beliau katakan bahwa pemilihannya 17 Februari itu supaya agak berjarak dengan 17 Agustus, yang mana juga akan banyak kemeriahan Gayo, ada pacuan kuda, ada karnaval seperti ini juga. Dan karena kegiatan seperti itu, seringnya kegiatan seperti itu memang dibutuhkan untuk daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata, untuk mengundang wisatawan yang datang, atau paling tidak dengan zaman digital sekarang, media sosial, itu akan diposting oleh semua orang untuk mengekspos Gayo itu seperti apa. Jadi kalau untuk tanggal dan bulan tidak ada masalah seperti ini ya. Cuman yang sangat mengganjal itu di usia. Ya, di usia yang ke-446. Ini harus saya pikir harus diluruskan, dan saya cukup heran sampai sekarang kenapa tidak ada yang secara serius ingin meluruskan tahun lahir Kota Takengon ini. Padahal itu jelas-jelas bertentangan, bukan juga bertentangan, dan saya bilang itu memperkosa akal sehat gitu loh. Usia Takengon sudah 446 tahun, itu dasarnya apa? Apa tonggaknya? Titik tolaknya itu yang diambil sehingga Takengon berusia 446 tahun itu apa? Dasar-dasar logisnya untuk mengatakan bahwa usia Kota Takengon ya, saya tidak menyebut Kute, nanti alasannya saya katakan, Kota Takengon itu sudah seusia itu. Apa alasan logisnya? Karena jangan kan bukti-bukti, kalau kita berbicara bukti-bukti sejarah ya, kalau kita bicara bukti-bukti sejarah, bukti keras maksudnya, bukti primer itu jelas tidak ada ya. Tapi paling enggak namanya itu daerah sudah menjadi kota di usia segitu lama ditinggali, peradaban tentu banyak cerita, karena banyak manusia pasti banyak cerita di daerah itu kan, makin banyak manusia makin banyak cerita.
Dan ini tidak ada gitu yang dianalisa secara logis, kemudian dipertanyakan, didiskusikan secara sehat. Nggak ada. Padahal kita nggak kekurangan lembaga yang cukup kompeten untuk menganalisa itu, untuk mendiskusikan itu. Gitu. Ya, di Takengon itu ada Universitas Gajah Putih, ada STAIN, ya, ada STIMAT mungkin, lembaga pendidikan tinggi di sana. Kita punya MPD, ya, ada DPRK. Orang pintar nggak kurang di sana. Tapi kenapa hal ini seperti dibiarkan? Sejarah ini. Ya, dari cerita saya dengan Pak Muklis waktu itu, kenapa waktu itu ditetapkan usia kota dengan harapan nantinya itu diperbaiki di masa depan. Kita analisa lagi apakah benar usia kota Takengon sudah selama itu. Tapi sampai sejauh ini, ya sampai Pak Muklis yang sudah pensiun, sudah berganti bupati berapa kali, nggak ada usaha-usaha untuk meluruskan sejarah kota Takengon ini. Gitu ya. Nah, dan kalau ini terus dibiarkan, ya ini akan menjadi presiden. Ya, dan bukan saya pikir, tapi sudah terjadi. Karena kita sepele dengan sejarah seperti ini, akhirnya semuanya kita jadi sembarangan dalam memahami sejarah, sehingga kacau lah sejarah yang sebenarnya, jadi sulit untuk ditelusuri nanti oleh generasi mendatang. Ya, akibat kita sepele dengan sejarah kelahiran kota Takengon ini. Ada orang yang sembarangan mengaku bahwa saya adalah keturunan raja ini, atau saya diberi hak untuk menjadi penerus raja ini, kita ikut. Gitu. Nanti ada orang klaim begini, kita terima begitu saja tanpa kita peduli bahwa itu mengabaikan akal sehat atau tidak. Dan akhirnya kebijakan-kebijakan publik pun kita jadi jadi permisif. Karena kita permisif dengan hal-hal yang seperti ini, ya. Kebijakan publik pun tanpa didasari analisa berdasarkan akal sehat, kita terima saja, gitu ya. Semuanya jadi sembarangan, dan itu menjadi presiden. Karena itulah saya di sini mencoba mengajak lah yang teman-teman atau saudara-saudara, para akademisi di Gayo, ayo kita ini lagi lah, kita kita gali kembali gitu. Kita luruskan sejarah tentang kelahiran kota Takengon ini. Karena masa semeriah itu tapi nggak didasari oleh logika sejarah yang benar, ya. Baik, ini kenapa saya katakan bahwa kelahiran kota Takengon ini bertentangan dengan logika sejarah, ya, dengan akal sehat. Gitu. Ya, karena di mana-mana di dunia ini, ya, di mana ada peradaban, di mana ada manusia, itu ada cerita. Ya, di mana ada manusia, di situ pasti ada cerita. Makin banyak manusia, makin banyak cerita. Karena itulah kita lihat cerita-cerita tentang apakah itu dongeng, apakah kekebaran, apakah segala macam. Semakin banyak manusia yang di sana, semakin banyak ceritanya. Ya, ketika Baghdad umpamanya menjadi pusat peradaban Islam, banyak sekali cerita di sana. Mulai cerita 1001 malam itu di luar cerita capaian ilmu pengetahuan, ya, penerimaan buku apa. Bahkan cerita-cerita dongeng pun melimpah ruah di sana. Atau di Aceh, mana daerah yang lebih ramai, di situ lebih banyak cerita. Kalau Banda Aceh, mereka punya banyak sekali cerita di sana. Di Kutaraja banyak dongeng, banyak cerita sejarah juga yang sampaikan turun-temurun gitu. Atau di Gayo, mana pemukiman lama, itu pasti ada cerita di sana. Misalnya kalau kami di Isak, ada cerita Datu Brahmege di sana, kan, ada yang ini tempatnya. Orang Serule, ada katanya Muyang Gerpa, atau orang-orang di Sarawi sana, mereka ada cerita tentang Petri Pukas, ya, Petri Pukas yang katanya berasal dari sana. Kita tidak lihat dulu apakah cerita itu logis apa enggak, Petri Pukasnya, tapi dengan adanya cerita itu menunjukkan bahwa
Nah, dari zaman itu, zaman dahulu kala, di situ ada peradaban manusia. Nah, Takengon. Mana kekebalan tentang Takengon? Atau kekebalan yang mengap? Nggak ada. Ya kan? Mana cerita tentang Takengon? Kalau kota ini sudah berusia 446 tahun, itu banyak cerita tentang Takengon. Ada banyak kejadian, banyak dinamika yang terjadi dalam hubungan antara manusia di kota itu, dan itu menimbulkan cerita. Entah ceritanya ada ya orang dari Takengon pergi kemana menjadi raja, entah apakah ada percintaan antara dua orang, cerita seperti itu yang tempatnya terjadi di kota itu, tapi nggak ada. Ya, nah itu makanya saya katakan nggak logis gitu, ada cerita. Dan kalau kita tarik cerita-cerita yang kita dengar saat ini tentang kota yang mengambil tempatnya di kota Takengon ini, itu nggak lebih dari kita tarik ke 100 tahun setelah Belanda datang. Ya, setelah Belanda datang, baru ada cerita, ada Cina yang buat ini, buat jalan gitu. Yang katanya dulu dipanggil sebagai kuli, kemudian ada yang katanya buka kebun di Tumpi, buka kebun. Cerita-cerita itu semua usianya tidak, ya lebih sedikit dari 100 tahun lah. Nggak ada cerita-cerita tentang Takengon itu yang bisa kita tarik usianya lebih tua dari itu, nggak ada. Nah, bukti yang lebih jelas lagi ya, kita lihat nama-nama kampung di Takengon itu kan nggak ada nama-nama kampung lama. Rulato, Ujung Bungkur, Pertik, di situ kan nggak ada ya. Nama-nama, saya bilang nama asli Gayo di Takengon itu cuma Baliatu, Tetunyu. Sebenarnya Belang Kolak itu memang Belang dulu lapangan kan, Belang Persa dulu Belang gitu. Bukan kampung gitu. Kampung sebelumnya coba lihat, Simpang Wariji, Terminal Lama, Yongafu, Tangsi, apalagi Pasar Baru, Pasar Pagi, Pasar Bawah atau Pasar Ikan, Kampung Baru, ya kan? Nggak ada nama-nama lama di sana. Artinya apa? Memang dulu Takengon itu bukan kota. Ya, seperti di catatan-catatan yang kita lihat, Takengon itu dulu bagian dari Bali, makanya ada Baliatu itu orang Bali yang ke sana. Ada punya rumah di sana. Kalau nggak salah dulu di catatan yang saya baca waktu Belanda datang ke Takengon itu nggak sampai 10 rumah ada di sana. Di Takengon itu rumahnya orang Bali. Nah, itu kalau kita ini secara logikanya ya. Dan kemudian kalau kita kembali ke catatan-catatan sejarah juga yang memang bukti primer, itu bukti primer yang memang dicatat, ya, memang dicatat tentang Gayo ini. Ada beberapa catatan, ya kita harus kembali ke Belanda karena kita nggak punya tradisi tulis ya di Gayo. Jadi yang mencatat sejarah-sejarah itu adalah Belanda. Dari foto-foto kita lihat ya, foto-foto di awal abad ke-20, 20-an, 12 begitu, masih kosong Takengon itu, nggak ada di sana perkampungan, nggak ada perkampungan ya. Kalau dari catatan-catatan awal itu kita lihat bahwa Takengon itu hanya 3-4 rumah apa di sana itu, dan itu punya orang Bali. Itu daerah yang kita kenal sekarang dengan Bum atau Tetunyu Blamarsa, itu dulu persawahannya orang Bali ya. Dan Takengon itu kalau kita baca juga Gayulannya si ya pas Nokogronya itu, yang disebut orang Takengon itu sebenarnya orang Bali. Jadi katakan orang Kenawat itu orang Takengon juga aslinya, mereka pindah ke sana, pindah ke Kenawat. Jadi nggak ada cerita tentang Takengon itu sebagai kota, nggak pernah ada gitu sebelum kedatangan Belanda. Nggak ada. Bagaimana usianya bisa 446 tahun? Karena kalau kita katakan 446 tahun itu juga itu merusak nanti pencarian sejarah generasi-generasi Gayo mendatang. Bayangkan 100 tahun lagi, 200 tahun lagi kalau ini terus kita buat 446 tahun. Itu kan merusak semua uh, sejarah Gayo, atau ketika orang mulai ingin menelusuri sejarah Gayo itu rusak dengan adanya ulang tahun kota Takengon yang 446 ini. Karena apa? Karena itu artinya peradaban di Takengon itu lebih tua daripada Linge, lebih tua daripada Isak, lebih tua daripada Serulet. Ya, kalau 446 tahun kita buat itu kacau jadinya. Nggak pernah Gayo asal Linge awal Serule yang kemarin baru diubah oleh pemerintah Han Aceh Tengah yang baru menjadi
awal linge asal serule, ya itu terserah lah, di luar itu ya. Jadi artinya kan kita di Gayo ini ada namanya prinsip ya, yang diajarkan oleh leluhur kita, bahwa tingkis ulaku bide sesat ulaku deni. Nah, bidenya itu kalau di Gayo kita belajar sejarah, asal linge awal serule gitu. Jadi bukan asal takengan, tapi kita harus perlu tak tahu, nanti dicari takengan yang nggak ketemu. Nggak ada peradaban seperti itu di takengan. Kalau kita menelusuri sejarah di mana ada eh, apa namanya, makam atau nisan-nisan lama dari Gayo, itu kita kelinge dan mungkin ada di Serule. Jadi bukan ketakengan. Kalau sejarah seperti ini tidak kita koreksi sekarang, nanti 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, orang-orang akan mencarinya ketakengan, bukan kelinge, sesat jadinya. Itu menyesatkan. Ya, jadi sejarah seperti itu kelihatan sepele sekarang ini, kelihatan sepele. Tapi cobalah berpikir sekian puluh tahun ke depan, sekian ratus tahun ke depan. Itu merusak, sangat merusak. Ya, jadi kali ini dulu video dari saya. Jadi saya mohonlah teman-teman atau lembaga-lembaga yang berkompeten di Aceh Tengah, coba luruskan kembali lah sejarah Kota Takengon ini. Saya nggak menentang ininya ya, apa namanya, perayaannya, tapi luruskan. Takengon itu nggak setua itu. Peradaban Gayo yang tua itu linge, serule, ya, bahkan Rawe Nosar itu lebih tua daripada Takengon. Takengon itu baru. Takengon itu di Medan di Sumatera gitu ya, yang sekarang itu menjadi kota besar, kota terbesar Sumatera. Dulunya itu nggak ada apa-apa. Itu cuma kebun yang dibuat sama Belanda. Belanda datang jadikan kebun dan jadi rame. Gitu. Tapi bukan berarti dengan itu Medan dibuat mereka lebih tua daripada Padang, lebih tua dari Sibolga, peradaban lama. Itu namanya mengaburkan, berdasarkan sejarah, dan kita menyusahkan generasi mendatang nanti untuk mencari kebenaran. Ketika mereka ingin tingke sulaku bide, mereka akan sampai di bide yang salah. Itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.